Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang bab 4 pembaharuan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih di dalam lindungan dan hidayahnya. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari kesesatan zaman yang kejam ke peradaban yang terang benderang. Seperti biasa, untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita, maka dari itu saya membuatkan video PowerPoint slide, yaitu yang bisa dipelajari. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi pada hari ini adalah materi perkembangan Islam pada masa modern, yaitu tentang memahami pembaharuan Islam pada masa modern. Jadi sebelumnya kita lanjut materi, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, adapun standar kompetensi kita adalah untuk memahami pembaharuan Islam pada masa modern, dan kompetensi dasarnya untuk menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern. Selanjutnya kita masuki materi, yaitu tentang pengertian pembaharuan. Kata yang lebih dikenal untuk pembaharuan adalah modernisasi. Kata modernisasi ya tentu ini lahir di dunia barat, adanya sejak terkait dengan masalah agama. Di dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung pengertian pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya. Tentu agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern. Ya, kita juga, kalau pembaharuan Islam, pendapat lain adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan di dalam Islam, anak-anak sekalian, bukan berarti mengubah atau mengurangi atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis. Ya, jadi di sini bukan mengubah, mengurangi atau menambah teks Al-Quran, akan tetapi
anak-anakku sekalian, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya, ya sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan karena betapapun hebatnya paham-paham yang dihasilkan para ulama dahulu, begitu juga para pakar dahulu, ya, di zaman lampau itu tetap ada kekurangan. Artinya kebenarannya tidak mutlak, tapi kebenaran relatif. Artinya kebenarannya yang bisa berubah-ubah dan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan, pengetahuan dan situasional dan sebagainya. Paham-paham tersebut untuk di masa sekarang mungkin masih banyak yang relevan dan masih dapat digunakan, tetapi mungkin sudah banyak yang tidak sesuai lagi. Ya, selanjutnya yang saya kutip di sini ada kata tajdid. Ya, kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu dengan kondisinya yang seharusnya. Ya, dalam bahasa Arab sesuai dikatakan jadid, yang baru. Jika bagian-bagiannya masih erat menyatu dan masih jelas, maka upaya tajdid seharusnya adalah upaya untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian Islam kembali. Ya, tentu anak-anakku sekalian, dalam Islam sendiri seputar ide tajdid ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menegaskan di dalam hadisnya tentang kemungkinan itu. Bila mengatakan, ya artinya sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang akan melakukan tajdid atau orang yang melakukan pembaharuan terhadap agamanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3740. Tajdid yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tentu bukanlah mengganti atau mengubah agama, akan tetapi seperti dijelaskan oleh Abbas, yang saya mengutip di sini oleh Abbas Husni Muhammad, yang menurut dia mengomentari hadis ini. Menurut Abbas Husni Muhammad, maksudnya adalah mengembalikannya seperti sedia kala dan memurnikannya dari berbagai kebatilan yang menempel padanya disebabkan hawa nafsu manusia sepanjang zaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tajwid dalam Islam mempunyai dua bentuk. Pertama, memurnikan agama setelah perjalanannya berabad-abad lamanya dari hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensinya tentu saja adalah kembali kepada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengejawantahkan Islam dalam keseharian mereka. Dan kedua, memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dan berbeda dari satu zaman dengan zaman yang lain. Ya, meski harus diingat bahwa memberikan jawaban sama sekali tidak identik dengan membolehkan atau menghalalkannya. Ya, jadi pada intinya adalah bahwa Islam mempunyai jawaban terhadap hal itu. Ya, tentu ini berdasarkan pula, maka kita dapat memahami bahwa bidang-bidang tajdid itu mencakup seluruh bagian ajaran Islam, ya, tidak hanya fikih saja, namun juga akidah, akhlak dan yang lainnya.
tajdid saja dilakukan terhadap akidah, jika akidah umat telah mengalami pergeseran dari yang seharusnya. Ya, jadi itulah tadi gambaran dari bagaimana pembaruan dari zaman ke zaman. Selanjutnya kita memasuki latar belakang timbulnya pembaruan Islam. Di antara yang mendorong timbulnya pembaruan dan kebangkitan Islam adalah yang pertama, paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipahami oleh tarekat, pemujaan terhadap orang-orang yang suci, dan hal lain yang membawa kekufuran. Kedua, sifat jumud, artinya kebukuan berpikir, membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Umat Islam maju di zaman klasik karena mereka mementingkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir untuk berijtihad, tidak mungkin mengalami kemajuan. Ya, untuk itu perlu adanya pembaharuan yang berusaha memberantas kejumudan. Yang ketiga, umat Islam selalu berpecah belah, tidak adanya persatuan. Maka umat Islam tidak akan mengalami kemajuan. Umat Islam maju karena adanya persatuan dan kesatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena adanya persaudaraan yang diikat oleh tali ajaran Islam, maka untuk mempersatukan kembali umat Islam, umat Islam, bangkitlah suatu gerakan pembaharuan yang kita kenal, yaitu PON Islam yang ada di Turki. Keempat, hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat, yaitu adanya kesadaran yang dialami oleh bangsa negara-negara Islam bahwa dia mengalami kemunduran daripada orang-orang Barat. Oleh karena itu, dari kesimpulan daripada materi yang kita bahas tadi, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Ya, adapun yang mendorong timbulnya pembaruan kemerdekaan Islam adalah pertama tentang tauhid. Ya, tauhid yang dianut oleh muslimin telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat, pengujian terhadap orang-orang yang suci, dan hal lainnya yang membawa kepada kekufuran. Kedua, sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir. Ya, tidak adanya usaha untuk berijtihad. Selanjutnya, ketiga, umat Islam selalu berpecah belah, maka umat Islam tidaklah akan mengalami kemajuan. Keempat, dari hasil kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan dunia Barat. Okelah, itulah materi singkat tentang tentang pembaruan Islam untuk pertemuan pertama. Oleh karena itu, pada adik sekalian, silakan disimak video ini. Ya, oleh karena itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.